Halo, selamat pagi buat anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah menjaga kita dalam tidur kita. Dan pada pagi hari ini kita juga bersyukur kita bisa memulai aktivitas kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita merenungkan dan mengangkat satu puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kalau Ku Cari Damai. Baik anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah mengangkat satu puji-pujian. Biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan puji-pujian. Mari anak Bapak yang terkasih ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu kepada kami, bagaimana Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami. Dan kami juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang kuasai hati kami, supaya setiap firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami pahami. Hamba-Mu juga berdoa, hamba-Mu adalah orang yang terbatas ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap perkataan hamba-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan tema, yaitu Engkau yang terindah. Engkau yang terindah, ya. Yang terambil di dalam Matius 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-58. Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-58. Ya. Di sini ada 3 perikop yang harus kita pelajari bersama. Perikop pertama itu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yang kedua, perumpamaan tentang pukat. Yang ketiga, Yesus ditolak di Nazaret. Ya. Nah, untuk perikop yang pertama kita baca ayat 44 sampai 46. Ikuti pembacaan firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah,
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari perikop yang kedua, yaitu tentang hal pukat. Kita baca ayat 47 sampai ayat 49. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang yang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dan yang benar. Yang perikop ketiga kita baca ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seseorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, Engkau yang terindah, itulah tema kita hari ini. Dari perikop pertama kita belajar ada dua profesi, ya, ada dua profesi yang kita baca. Pertama itu profesi seorang pekerja ladang. Ya, pekerja ladang. Ya, kalau istilahnya di kampung Bapak itu ada para hari-hari mengerjakan ladang orang dan dibayar harian. Ya. Yang kedua, seorang kolektor, dia pencari barang-barang antik, ya, barang-barang antik. Nah, seorang yang pedagang pekerja ladang tadi, ya, dia mengerjakan ladang orang dan dia menemukan harta di ladang itu. Setelah dia menemukan harta di ladang itu, kemudian dia menjual ladangnya yang lain, dia menjual hartanya yang lain demi mendapatkan harta dan mendapatkan ladang yang dia temukan, sebuah harta di ladang itu. Jadi dia jual hartanya, dia jual miliknya semuanya demi mendapatkan ladang itu. Karena ada di ladang itu harta yang sangat berharga. Nah, yang kedua tadi, ya, seorang kolektor, dia itu seorang pencari barang-barang berharga. Ya, jadi waktu dia mencari barang-barang berharga, ya, mencari barang berharga, kemudian dia menemukan mutiara yang begitu indah, ya, yang begitu memikat hati, ya, mutiara itu. Kemudian ia pun menjual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkan mutiara yang dia lihat itu, ya, karena dia kan profesinya seorang kolektor. Jadi dia lihat, mutiara ini bagus sekali, dia rela menjual semua barang-barang yang lain, menjual mutiara-mutiara miliknya yang lain demi mendapatkan sebuah mutiara yang berharga itu. Ya, begitu berharganya untuk mendapatkan hal kerajaan surga tersebut. Ya, begitu berharganya. Jadi di ayat, di pasal yang ke 13 ayat 47, yaitu tentang pukat. Nah, di sini ada pukat. Pukat itu, ya, biasanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, ya, menangkap ikan di laut seperti jala, tapi biasanya pukat lebih besar. Ya, dia tebarkan pukat itu, kemudian akan masuk nanti ikan ke dalam. Kemudian ikan-ikan yang bagus, ya, ikan-ikan yang baik, ya, diambil, dimasukkan ke dalam pasu. Ikan-ikan yang tidak baik dibuang karena tidak berguna. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, orang yang layak mendapatkan kerajaan surga di perikop ini tentang pukat ini adalah orang yang masuk ke dalam pukat. Ya, jadi diibaratkan itu pukat itu adalah yang menebarkan Injil itu, ya, yang menebarkan jala itu adalah kita semua. Ya, kita semua adalah orang-orang yang menyebarkan Injil. Ya, orang-orang yang menyampaikan tentang kerajaan surga.
Apa yang kusampaikan? Yang kusampaikan itu adalah pukatnya. Kamu sebarkan firman Tuhan. Pukat itu seperti firman Tuhan. Ya, kita sebarkan, kita sebarkan. Apakah ketika kita menyebarkan firman Tuhan, ya, ketika menyebarkan firman Tuhan, adakah orang yang menolak? Ada yang menolak, ada juga yang menerima, ada yang menerima. Ketika kita sampaikan begini loh firman Tuhan, ada yang menerima, ada yang menolak. Sama ketika kita kita menyampaikan pukat ke dalam laut, apakah ada ikan yang keluar dari situ tidak mau masuk? Ada juga. Adakah ikan yang bagus dari setelah kita tangkap? Ada juga yang bagus, ada yang ini hanya sebatas masuk ke dalam jaring itu, ya, tetapi tidak bagus hasilnya, ya. Nah, sekarang yang bagus ini mau kita apakan? Kita masukkan ke dalam pasu. Artinya dia layak mendapatkan kerajaan surga di situ, karena dia percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, begitulah menyampaikan firman Tuhan. Menyebar pukat itu seperti itu. Ya, menyebarkan kebenaran firman itu seperti itu. Oke, tidak akan semua orang menerima kita. Nah, yang ketiga yaitu tentang Yesus ditolak di kota asalnya. Setelah Yesus menyampaikan perumpamaannya itu, dia itu ditolak. Nah, artinya orang-orang yang mengenal riwayat dia, orang-orang yang mengenal keluarganya tidak terima, ya, karena dia itu berasal dari daerah situ. Ya, itu kan adiknya si Maria, adiknya si Yakobus, adiknya si Simon, ya. Itu anaknya si Maria, anaknya si Yusuf, kenal aku itu, anak tukang kayu itu. Ya, tapi kenapa dia bisa mendapatkan hikmat yang luar biasa seperti itu? Ya, jadi mereka merasa gak mungkin lah, ini sok tahu ini. Saya kenal kok ini, ya, orang-orang. Saya kenal tetangga sebelah sana kok itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, mungkin kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang sudah kenal kita mungkin, ya, justru itu yang menolak kita. Justru itu yang menolak kita. Nah, di hal kerajaan surga itu, hal mutiara itu, hal harta itu, ya, kemudian begitu juga jala itu sudah kita kenal sebenarnya. Siapakah itu mutiara itu? Ya, siapakah itu harta itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah datang bagi kita. Ya, datang kepada kita. Apakah ketika kita, ya, mendapatkan mutiara itu, ya, sudah di tangan kita, apakah kita biarkan? Apakah kita biarkan? Kan tidak. Ya, harus kita sebarkan lagi seperti jala. Begitu juga seperti mutiara itu, seperti ladang itu. Ya, ketika ladang itu sudah dibeli oleh pekerja ladang itu, ya, sudah menjadi miliknya, terakhir dia kembali memendamkan lagi ke dalam tanah itu. Ya, dipendamkan lagi ke dalam tanahnya itu. Artinya firman Tuhan kembali dia sampaikan di orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi harapannya, nak, hal mendapatkan kerajaan surga itu, ya, sudah ada sebenarnya yang kita lihat, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus kan berkata bahwasanya tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa ketika tidak melalui Yesus Kristus. Ya, hanya dia jalan satu-satunya untuk mendapatkan hal kerajaan surga, karena dia adalah mutiara, karena dia adalah harta yang berharga. Ya, anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan. Ya, mari anak-anak Bapak, kita sama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti penjala-penjala yang menyebarkan jalanya, supaya orang-orang percaya, mau, ya, untuk mengenal Yesus Kristus, sehingga orang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Terpuji dalam nama Tuhan. Sampai di sini renungan kita hari ini. Kita bersatu dalam nama Tuhan. Bapa, kami sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya lewat firman yang kami baca dan renungkan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Kami adalah orang yang berdosa, ya Bapa. Kami yakin kami tidak mampu melakukan setiap firman yang kami dengarkan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, membimbing kami,
melakukan firman, kami akan mampu melakukannya. Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas kami, biarlah juga Tuhan yang lindungi kami, berikan semangat bagi anak-anak kami, berikan hikmat kepada Bapak Ibu Guru, supaya proses belajar mengajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.